kita akan belajar materi tentang musyawarah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mengetahui arti penting melakukan musyawarah. Kedua, siswa dapat memahami pentingnya menghargai pendapat orang lain dengan tepat. Musyawarah adalah kegiatan membicarakan suatu masalah secara bersama-sama dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang disebut mufakat. Kesepakatan adalah keputusan yang disetujui bersama. Itu dinamakan kesepakatan. Kalau mufakat itu artinya jika semua menyepakati hal yang sama. Keputusan yang sudah disepakati harus dilaksanakan oleh seluruh peserta musyawarah dengan tanggung jawab dan harus diterima dengan senang hati. Musyawarah termasuk ciri dari demokrasi. Melaksanakan musyawarah itu sesuai dengan pelaksanaan Pancasila sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang dari sila keempat yaitu kepala banteng. Dilihat dari manfaat musyawarah, hakikatnya mengajarkan pada para anggota musyawarah tentang nilai-nilai keadilan, menghargai dan kebersamaan. Musyawarah mesti menghasilkan keputusan yang seadil-adilnya demi kepentingan bersama. Berikut manfaat dari musyawarah. Yang pertama yaitu melatih untuk mengemukakan pendapat atau ide. Dalam sebuah proses musyawarah, tiap-tiap orang memiliki ide atau gagasan yang berbeda yang dapat dikemukakan dalam memecahkan suatu permasalahan yang sedang dibahas. Dengan bermusyawarah tersebut, seseorang dapat dilatih untuk bisa mengutarakan pendapatnya yang nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan di dalam mencari solusinya dari masalah yang sedang dibahas. Manfaat musyawarah selanjutnya yaitu masalah dapat segera terpecahkan. Dengan adanya musyawarah tersebut akan didapatkan beberapa jalan alternatif atau jalan keluar dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dalam hal tersebut merupakan kepentingan bersama. Pendapat yang berbeda dari orang lain tersebut dapat jadi lebih baik daripada pendapat kita. Oleh sebab itu, dalam bermusyawarah itu penting mendengarkan pendapat dari orang lain. Manfaat musyawarah yang ketiga yaitu dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Pendapat itu pasti berbeda dan juga akan ditemui dalam musyawarah yang melibatkan orang banyak, apalagi yang dibahas ini menyangkut urusan dan juga kepentingan bersama. Nah, inilah salah satu kebaikan dan keindahan dari bermusyawarah. Pendapat-pendapat yang berbeda ini dikumpulkan, kemudian ditelaah secara bersama-sama, baik dan juga buruknya, sehingga pada akhir pembahasan itu akan terpilih satu atau juga lebih hasil yang paling baik. Manfaat musyawarah yang ketiga yaitu adanya kebersamaan. Adanya musyawarah akan mempererat hubungan tali persaudaraan antar sesama anggota. Tiap orang bertemu dengan beberapa karakter yang berbeda dari para anggotanya, sehingga akan menciptakan adanya kebersamaan. Manfaat musyawarah yang kelima adalah menghindarkan pertengkaran atau prasangka. Itu tadi manfaat musyawarah. Selanjutnya adalah tujuan dari musyawarah. Yang pertama untuk mencapai kesepakatan bersama
dari seluruh pihak anggota musyawarah, sehingga pada keputusan akhir yang diambil dalam musyawarah tersebut bisa diterima dan juga dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh rasa tanggung jawab. Tujuan musyawarah yang kedua yaitu menyelesaikan kesulitan atau masalah, serta memberikan kesempatan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang, hingga keputusan yang diperoleh sesuai dengan standar anggota musyawarah atau sesuai dengan persepsi anggota musyawarah. Dengan begitu, pengambilan keputusan melalui musyawarah tersebut akan lebih berbobot karena di musyawarah tersebut terdapat pemikiran serta pendapat juga ilmu dari para anggotanya. Itu tadi tujuan musyawarah. Sikap yang harus diperhatikan dalam musyawarah yang pertama, mengajukan pendapat dengan sopan, menghargai suara terbanyak, menerima hasil musyawarah, melaksanakan hasil keputusan bersama, menghargai pendapat orang lain, mampu mengendalikan diri, sopan saat mengikuti musyawarah, dan tidak meninggalkan tempat musyawarah sebelum rapat selesai. Contoh musyawarah di rumah. Contohnya yang pertama, menentukan tujuan rekreasi keluarga, menentukan tempat acara makan bersama, menentukan waktu berkunjung ke rumah nenek, pembagian tugas membersihkan rumah, dan masih banyak lagi contoh musyawarah di rumah. Selanjutnya yaitu contoh musyawarah di sekolah. Di sekolah pun kita juga harus melakukan musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan. Contoh ketika kita melakukan musyawarah yaitu dalam hal memilih ketua kelas, membagi tugas piket, merencanakan kunjungan pada teman yang sakit, menentukan jadwal belajar bersama, menetapkan peraturan kelas, dan musyawarah pemilihan peserta lomba antar kelas. Nah, itu tadi adalah contoh atau salah satu contoh musyawarah di sekolah. Contoh musyawarah di masyarakat. Yang pertama, memilih ketua RT dan ketua RW. Yang kedua, menentukan hari kerja bakti. Yang ketiga, musyawarah siskambeling di desa. Yang keempat, musyawarah pembangunan jalan. Yang kelima, musyawarah pembentukan panitia kegiatan desa. Dan masih banyak lagi contoh musyawarah di masyarakat.